Pernah nggak sih kalian ketika mengejar jam tayang di YouTube bukannya bertambah malahan berkurang? Ya tentunya ini juga menjadi ya kita sebagai konten kreator terkadang jadinya malas deh ya. Jadi kita sudah banyak upload tapi jam tayang nggak bertambah karena di YouTube kita tahu ya ada dua persyaratan di mana kita harus kejar di 3000 jam tayang dan juga di 4000 jam tayang. Jadi tentunya kita sebagai konten kreator pemula pastinya panik deh ya. Jadi kenapa jam tayang nggak bertambah? Padahal persyaratan di YouTube itu kan kita harus kejar jam tayang untuk kita bisa mendapatkan fitur monetisasi. Dan apakah saya pernah mengalami hal yang sama seperti itu? Jawabannya pernah ya. Jadi saya juga pernah mengalami yang mana jam tayang yang sudah saya dapatkan itu tiba-tiba berkurang. Nah, apa sih untuk salah satu faktornya ataupun apa sih untuk penyebabnya? Buat kalian yang penasaran ataupun buat yang baru mulai nge-YouTube di tahun 2026, bisa tonton video ini sampai selesai karena kita akan bahas lengkap dan kita akan buka real ya contoh-contoh dari channel YouTube yang sudah lolos monetisasi maupun yang baru mengejar jam tayang di YouTube. Selamat sore, selamat datang ya buat sahabat-sahabat semuanya. Jadi kita akan bahas ya kenapa sih untuk jam tayang di YouTube itu tidak bertambah, malahan berkurang. Ya, jadi saya juga pernah mengalami hal tersebut tepatnya di sehabis Lebaran kemarin. Ya, jadi ada salah satu channel terbaru saya yang mana untuk jam tayangnya itu bukannya bertambah, malahan berkurang ya. Padahal saya juga rajin upload konten ya. Tapi sebagai contoh ataupun sebagai referensi ya untuk channel yang sudah lolos monetisasi, nanti tampilannya seperti ini. Kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio, kita langsung buka Reel dan kita bisa cek sama-sama. Di sini kita langsung masuk di bagian menu dolar. Jadi ini fitur monetisasi baru seperti fitur monetisasi hadiah. Itu sudah pernah saya bahas dan bagaimana cara mengaktifkannya itu juga sudah lengkap saya bahas. Jadi nanti kalian bisa cek di bagian playlist ya. Jadi contohnya ketika kita sudah tembus fitur monetisasi ataupun jam tayang kita sudah tembus, kemudian untuk konten kita nggak ada masalah, kita bisa mengajukan monetisasi. Dan ketika sudah diterima, nanti kita bisa mendapatkan 7 fitur monetisasi seperti ini. Ya, jadi di sini untuk cek fitur monetisasi yang lainnya, kalian bisa cek di bagian menu cara lain untuk memperoleh penghasilan. Kita klik. Jadi di sini ada dua fitur monetisasi yang belum saya aktifkan. Ada monetisasi langganan ya, kemudian di sini itu ada kemitraan. Nah, jadi untuk monetisasi langganan sendiri sebenarnya bisa cuan ya buat orang-orang yang berlangganan di channel kita dan mereka itu membayar setiap bulannya. Tapi memang di sini belum saya aktifkan ya karena saya juga masih sibuk ya. Jadi di sini yang saya aktifkan ya untuk contohnya di sini ada iklan halaman tonton, kita klik seperti ini ya. Oke, kemudian di sini ada iklan feedshot ya, kita langsung buka reel seperti ini. Jadi ada fitur monetisasi hadiah juga. Jadi kita real, kita tidak editing, kita langsung buka dan kita langsung tunjukkan kepada kalian semua ya. Ini adalah channel yang contoh channel yang sudah lolos monetisasi. Nanti fitur monetisasinya seperti ini. Jadi memang banyak pertanyaan seputar jam tayang yang berkurang. Ya tentunya itu membuat kita sebagai konten kreator pastinya ujung-ujungnya males nih mau bikin video ya. Istilahnya adalah kita sudah konsisten untuk upload tapi kok jam tayangnya bukan bertambah tapi berkurang. Jadi sebenarnya itu dari updatean dari YouTube-nya ya. Biasanya dari YouTube kita tahu ya untuk konten kreator YouTube itu tidak hanya satu ya. Jadi banyak banget konten kreator lain. Jadi intinya setelah saya tunggu kemarin itu bertambah lagi dan juga untuk dibikin dari jam tayangnya itu bisa bertambah lagi. Di sini saya akan contohkan buat salah satu channel saya yang tentunya di sini itu jam tayangnya masih saya kejar ya. Jadi buat kamu yang penasaran tonton video ini sampai selesai. Jadi bisa kita cek ya. Nah, ini adalah channel yang alhamdulillah ya kemarin itu sudah dimonetisasi dan lewat jalur 3000 jam tayang. Jadi sudah monet ya. Tapi kalau kita lewat jalur 3000 jam tayang itu kita hanya mendapatkan sekitar 4 fitur monetisasi saja. Ya, kalian bisa perhatikan di sini. Dan kemarin kita scroll ke bawah, di sini ada jam tayang. Jadi kenapa sih jam tayang kita tidak bertambah ataupun berkurang? Salah satunya di sini ya dari YouTube ini bertahap ya untuk mengupdate jam tayang kita. Dan YouTube ini masih mengecek ya apakah penonton kita itu valid atau tidak. Jadi seperti itu. Kadang ya penonton itu kan yang pertama mereka men-skip video kita ataupun mereka tidak menonton nih, misalkan sampai 1 menit ataupun sampai 2 menit. Nah, itu biasanya nggak dianggap oleh YouTube ya. Makanya
buat kalian ya bagaimana strateginya agar video kalian itu ditonton ataupun penonton ini betah ya, strateginya seperti itu. Ya tentunya di sini ketika penonton betah nih menonton video kita, dan saya berfokus memang di video panjang ya. Dari dulu hobi saya memang video panjang. Tetapi sebenarnya untuk di short juga ada kelebihannya juga ya. Kalau di short itu viewsnya lebih cepat ya. Tapi dari segi penghasilan mungkin kalau target Indonesia itu akan kecil, tapi kalau target bule ataupun target luar itu bisa besar untuk konten short ya. Nah, jadi salah satu kenapa untuk jam tayang kita belum bertambah, kalian bisa perhatikan di sini ya, ini menampilkan data per 2 April 2026. Jadi ini bukan data hari ini ya. Jadi data yang ditampilkan di YouTube ini adalah data di tanggal 2 April 2026. Artinya untuk hari ini di tanggal 7 April ini belum masuk untuk jam tayangnya. Jadi strateginya kita nggak usah pantengin jam tayang. Strateginya adalah kita berbanyak saja untuk konten yang kita buat. Ya, apalagi kalau kalian tidak menggunakan fitur promosi. Nah, itu memang kita harus lebih konsisten ya. Kalau memang kita pengen serius nge-YouTube ya. Jadi di YouTube ini untuk penghasilannya itu pembayarannya setiap bulan. Jadi nggak sama seperti misalkan di TikTok, yaitu 4 hari sudah bisa kita tarik ya. Tapi kalau di YouTube kita sudah monet seperti ini, tentunya di sini untuk persyaratannya sendiri kita juga harus mendapatkan sekitar 1.300.000. Kalau nggak tembus ya kita nggak gajian. Ya, jadi salah satu penyebab kenapa untuk di bagian jam tayang itu berkurang. Nah, kalau berkurang biasanya YouTube ini masih mengecek ya untuk jam tayang kita itu memang benar-benar valid atau tidak untuk datanya ya. Kemudian yang kedua di sini ada salah satu video kita misalkan yang kita privat. Ya, misalkan ada konten yang viewsnya rame kalian privat ya, otomatis jam tayang juga akan berkurang. Ya, begitupun ketika kalian mengajukan monetisasi. Ya, ketika kalian mengajukan monetisasi, ada salah satu video kalian yang kalian privat, otomatis jam tayangnya tidak akan masuk ya. Jadi kalau saran saya buat kalian yang mungkin mengejar jam tayang di YouTube, ya kita jangan fokus di bagian jam tayangnya. Jadi fokus bagaimana cara kita bisa bikin video setiap harinya. Jadi kuncinya, apalagi kalau kalian misalkan nggak pakai ADS, ya nggak pakai promosi ya, konsisten saja. Satu hari satu video nggak masalah. Untuk saya sendiri ini satu hari satu video ya di channel ini. Dan memang channel ini adalah channel baru yang tentunya harapan saya untuk kedepannya ini membahas seputar YouTube ya. Dan sebenarnya saya masih ada channel yang lainnya mungkin ya tentunya kalian bisa cek saja di playlist, itu pernah saya bahas juga ya beberapa strateginya seperti apa. Jadi nanti kalian bisa simpan video saya di playlist, itu sudah banyak saya bahas ya. Dan tentunya di sini buat kamu yang mungkin ngerasa jam tayangnya berkurang, jangan panik karena data dari YouTube di sini itu untuk updatean dari jam tayang kita di YouTube itu bertahap ya. Jadi berarti di sini di tanggal 7 April hari ini saya bikin video, jam tayang saya ini belum masuk. Yang masuk ini hanya di tanggal sampai di tanggal 2 April. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini persyaratan di YouTube kan ada dua nih, dan saya sudah dimonetisasi di jalur 3000 jam tayang. Jadi tugas saya di sini di channel terbaru saya ini, saya hanya tinggal mengejar fitur monetisasi yang belum aktif di sini ya. Ini sebagai contoh saja, tapi kalau tadi yang saya bongkar di awal tadi adalah channel yang sudah lolos monetisasi. Jadi tetap semangat ya buat kalian, jangan menyerah. Intinya ya di YouTube ini walaupun untuk saat ini banyak sekali perubahan, termasuk algoritma berubah ya, dan persaingan konten juga semakin banyak, apalagi adanya konten short ya. Apalagi untuk penonton konten short dengan video panjang itu pastinya beda ya. Ya harapan saya buat kalian ya fokuskan pada satu niche agar lebih mudah juga untuk channel kalian direkomendasikan di YouTube, dan buat bagaimana cara penonton ini betah menonton video kalian. Jadi strateginya seperti itu. Ketika video kalian dianggap menarik oleh YouTube, maka biasanya YouTube akan terus merekomendasikan video kalian di beranda YouTube ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan seputar kenapa untuk jam tayang di YouTube itu tidak bertambah malah berkurang ya. Salah satu penyebabnya dari YouTube sendiri masih mengecek keakuratan dari data ataupun dari penonton kita. Kemudian yang kedua ya, aplikasi YouTube biasanya juga ada updatean sistem. Dan juga untuk pengecekan jam tayang ini juga tentunya bertahap, karena yang menjadi konten kreator YouTube ini banyak juga ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan bye bye.